Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ratih Anggoro Wilis, selaku dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Izin memperkenalkan diri, saya Teguh Tridaya Kartika, kelas MC 512. Izin memaparkan tentang konsep dan penerapan bisnis digital dengan studi kasus Gojek. Definisi dan perbedaan. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang dalam proses penciptaan nilai, operasional, pemasaran, hingga distribusi produknya mengandalkan teknologi digital dan internet sebagai komponen utama. Interaksi dengan pelanggan, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan dilakukan secara berbasis sistem. Model usaha tradisional, sedangkan bisnis konvensional adalah model usaha tradisional yang mengandalkan toko fisik, kantor, atau tempat usaha tatap muka untuk transaksi dan interaksi langsung dengan pelanggan. Adapun perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional dilihat dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, dari aspek media transaksi. Bisnis digital bertransaksi dengan online, yaitu website dan aplikasi, sedangkan bisnis konvensional bertransaksi secara offline, yaitu menyediakan toko fisik. Untuk aspek jangkauan pasar, bisnis digital berlaku secara global atau tanpa batas geografis, sedangkan bisnis konvensional terbatas oleh lokasi. Dari segi aspek biaya operasional, bisnis digital relatif lebih rendah dan efisien, sedangkan bisnis konvensional relatif lebih tinggi. Aspek interaksi pelanggan, bisnis digital berinteraksi secara real-time dan berbasis data, sedangkan bisnis konvensional berinteraksi secara tatap muka langsung. Dan yang terakhir dalam aspek skalabilitas. Bisnis digital memiliki skalabilitas yang sangat cepat, sedangkan bisnis konvensional sebaliknya memiliki skalabilitas relatif lambat. Berikut jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Ini merupakan bisnis konvensional yang bisnis digital hybrid dialihkan ke platform digital tanpa mengubah model bisnis inti. Contohnya seperti e-book, e-journal, dan m-banking. Ciri utama dari jenis ini adalah memiliki produk yang sama, serta saluran distribusi menjadi digital. Yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis digital yang menjadi perantara antara penyedia jasa, produk dengan konsumen, melalui platform digital, contohnya marketplace dan aplikasi transportasi online. Memiliki ciri utama yaitu tidak memiliki produk sendiri dan fokus pada platform ekosistem. Dan yang ketiga, bisnis digital hybrid, yaitu merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis-jenis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Contohnya, restoran dengan layanan dine-in dan pemesanan online, retail dengan toko fisik, dan e-commerce. Ciri utama dari bisnis hybrid ini fleksibel dan menjangkau berbagai segmen pelanggan. Studi kasus yang saya ambil adalah dari startup Gojek. Apa itu Gojek? Gojek merupakan platform digital yang menyediakan layanan transportasi online, layanan pesan antar, dan beberapa layanan online lain, seperti pembelian pulsa, token listrik, tagihan internet. Jenis bisnis digital yang diterapkan pada Gojek ini adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Hal ini bisa dilihat dari peran Gojek
yang menjadi penghubung antara driver, itu transportasi dan kurir, mitra UMKM, berupa GoFood dan GoMart, serta konsumen. Gojek tidak hanya menyediakan jasa, tetapi juga memfasilitasi memfasilitasi transaksi melalui aplikasi digital. Keunggulan bisnis digital pada Gojek. Yang pertama, dari segi pasar, itu pasar tanpa batas. Layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, tidak terbatas pada satu lokasi fisik. Yang kedua, dari potensi penghasilan, skala pengguna besar meningkatkan volume transaksi. Yang kedua, multi sumber pendapatan dari dari jasa transportasi, makanan, logistik, dan pembayaran digital. Dan yang ketiga, aspek manfaat, yaitu pemanfaatan teknologi digital, yaitu aplikasi berbasis mobile, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, algoritma pencocokan driver pelanggan. Ketiga, big data untuk analisis perilaku konsumen. Dan yang keempat, sistem pembayaran digital, itu melalui GoPay atau dompet digitalnya Gojek. Berikut transformasi digital dan usulan pengembangan bisnis. Di sini ada 8 transformasi digital dan usulan pengembangan bisnis. Yang pertama adalah digitalisasi layanan transportasi konvensional. Yang kedua, pengembangan layanan berbasis edukasi digital. Yang ketiga, pemanfaatan data dan AI untuk efisiensi operasional. Yang keempat, penguatan artificial intelligence. Yang kelima, kolaborasi dengan UMKM berbasis platform digital. Yang keenam, integrasi berbagai layanan dalam satu aplikasi. Yang ketujuh, ekspansi layanan berbasis sustainability. Dan yang terakhir adalah inovasi layanan lintas negara atau regional expansion. Sehingga kesimpulannya adalah bisnis digital memungkinkan perusahaan seperti Gojek tumbuh cepat, menjangkau pasar luas, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan transformasi digital berkelanjutan dan inovasi, bisnis digital dapat mempertahankan daya saing di era ekonomi digital. Berikut, oke, terima kasih. Tadi saya sudah memaparkan terkait dengan bisnis digital di era modern saat ini. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.